Aris sebagai moderator. Di sini saya sebagai coach di kasus 2. Kasusnya ini tentang seorang murid yang bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru dan sedangkan guru tersebut membuka les privat dan sebagian murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid ini. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya, bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Dalam alur cerita, ini diceritakan seorang guru sedang berada di ruang guru. Beliau adalah wali murid kelas 5, kemudian datanglah seorang murid menghampiri. Assalamualaikum Bu Koni. Waalaikumsalam Mbak Atika. Ada yang Bu Koni bantu? Bu Koni, ada waktu sebentar atau tidak hari ini? Ada. Ada apa Mbak Atika? Silakan bercerita. Ada yang mau Mbak Atika ceritakan kepada Bu Koni? Iya Bu Koni, saya ingin cerita sedikit ini Bu Koni. Saya itu kurang suka pelajaran bahasa Inggris Bu Koni. Kenapa Mbak Atika? Padahal pelajaran bahasa Inggris itu seru loh. Menurut saya sih kurang menyenangkan Bu. Membosankan juga gurunya. Oh, wow. Kenapa Mbak Atika? Padahal pelajaran bahasa Inggris itu sangat seru loh. Oh, berarti Mbak Atika ke sini menemui Bu Koni itu tujuannya untuk membahas permasalahan Mbak Atika ya? Iya Bu, kalau saya itu kan kurang nyaman Bu di pelajaran bahasa Inggris ini biar saya tetap semangat masuk di kelas bahasa Inggris ini bagaimana ya Bu ya biar nilai saya di bahasa Inggris juga lebih baik Bu karena memang nilai saya kurang bagus Bu akhir-akhir ini. Oh, seperti itu ya Mbak Atika ya. Mbak Atika tetap semangat ya walaupun nilainya kurang bagus ya. Ya Bu. Coba sekarang Mbak Atika bercerita sama Bu Koni, apa yang membuat Mbak Atika ini tidak nyaman ketika pelajaran bahasa Inggris ini, Mbak Atika? Ini Bu, setiap selesai ulangan Bu, guru itu kan selalu menyebutkan nilai-nilai teman-teman, Bu. Rata-rata Ya. itu nilainya bagus, Bu. Cuma nilai saya aja yang kurang bagus, Bu. Nah, setiap nilai saya jelek, Bu guru itu selalu menuduh saya kalau saya ini pasti tidak belajar dan tidak pernah ikut les privat. Saya kan langsung merasa kesindir, Bu. Karena memang saya belum pernah ikut les privatnya Bu guru bahasa Inggris ini. Saya kan terus jadi malu, saya juga jadi tidak nyaman di kelas karena setiap nilainya jelek, Bu guru selalu bilang kalau ini pasti jarang belajar atau ini pasti belum pernah ikut les ya, seperti itu. Wah, Mbak Atika ini, eee, apa Mbak Atika yakin kalau Bu guru bahasa Inggris menyindir Mbak Atika? Atau itu Seperti hanya perasaannya Mbak Atika saja? Bagaimana pendapat Mbak Atika? kalau sepertinya sih begitu, Bu. Memang bahasa Inggris saya itu lemah ya, Bu. Jadi nilainya kurang bagus, sering jelek. Tapi saya juga heran, Bu. Anak-anak yang lain kok nilainya bisa bagus-bagus, Bu. Yang ikut les itu terutama, Bu. Itu nilainya bagus-bagus, Bu.
apa itu ya Bu ya? Bu guru bahasa Inggrisnya itu kasih lihat soalnya ya Bu. Alah Mbak Atika ini loh ada-ada saja. Sudah Mbak Atika, berpikiran positif saja nggih. Untuk mungkin Mbak Atikanya saja yang kurang belajar dan apabila nilainya Mbak Atika kurang baik, semisal hari ini kurang baik, besok ditambah lagi belajarnya, nggih. Dari sedikit pembahasan Mbak Atika tadi, apakah Mbak Atika pernah menanyakan langsung kepada Bu Guru Bahasa Inggris tentang apa yang Mbak Atika rasakan? Pernah enggak? Belum pernah Bu, kan saya tidak berani Bu kalau menuduh seperti itu, apalagi menuduh Bu guru. Kenapa nggak berani? Kan harusnya Mbak Atika bertanya dulu kepada guru bahasa Inggris. Mungkin itu hanya perasaannya Mbak Atika yang selama ini merasa apa ya? Merasa malu atau merasa takut untuk bertanya. Saya belum pernah tanya ke Bu guru sih Bu, tapi saya pernah tanya ke teman saya yang les Bu. Katanya Oh, memang kalau di dalam les itu banyak materi yang dibahas di sana Bu. Jadi ya ketika ulangan eh, banyak yang bisa karena di sana itu diajari lebih jelas, lebih lama gitu Bu. oh, gitu. Hmm, ketika teman-teman yang lain ikut les privat, kenapa Mbak Atika tidak ikut les saja? Oh, saya kalau sore biasanya memang saya pergi main, Bu. Kadang malas, Bu. Kan pagi sudah belajar di sekolah, Bu. Mbak Atika, ada-ada saja. Masa masih kecil udah punya rasa malas? Yang semangat dong Mbak Atika. Iya, Bu. Sekarang, Rumahnya Bu Guru agak jauh juga, Bu, dari rumah saya. oh seperti itu. Ya, ya, ya. Itu termasuk kendala ya untuk Mbak Atika ya. Iya. Terus menurut Mbak Atika, pelajaran bahasa Inggris ini penting nggak sih untuk masa depannya Mbak Atika? Kok ini masih malas belajar karena malas les karena rumahnya Bu Guru jauh. Ya, Penting nggak? sebenarnya menurut saya penting sih, Bu. Kalau lihat yang di TV-TV itu kan, itu ya, Bu, ya. Kalau mau sekolah ke luar negeri itu pakainya bahasa Inggris ya, Bu, ya. Nah, betul sekali Mbak Atika. Terus kalau mau jadi presiden itu juga harus bisa bahasa Inggris ya Bu ya biar bisa Iya, bicara betul dengan sekali presiden Mbak lainnya. Atika. Ya, betul sekali. Hebat sekali Mbak Atika. Kalau Mbak Atika merasa bahasa Inggris itu penting untuk kehidupan kita yang akan datang dan sekarang, terus bagaimana menurut Mbak Atika? Kira-kira itu Mbak Atika bagaimana? Harus bagaimana? Kalau menurut saya ya cara biar bisa itu ya belajar Bu. Betul sekali Mbak Atika. Tetapi apakah bisa kalau Mbak Atika itu belajar bahasa Inggrisnya sendiri di rumah? Kadang bisa Bu, tapi juga kadang tidak karena di rumah itu tidak ada yang ngajari bahasa Inggris Bu. Bapak sama Ibu itu kurang bisa bahasa Inggris. Nah, itu masalahnya Mbak Atika. Ketika Mbak Atika tidak bisa belajar sendiri dan tidak ada yang mengajari, adakah cara lain supaya Mbak Atika bisa mengerjakan atau bisa belajar? Uh, Kalau tidak Gimana Mbak bisa Atika? belajar sendiri, harusnya belajar dengan orang lain ya, Bu. Iya, tadi Berarti kalau ya, Bapak
bapaknya bisa, ibunya bisa, kan belum tentu kalau bisa terus Mbak Atika kan? Iya, berarti harus ikut les mungkin ya Bu ya. Mungkin itu menjadi salah satu solusi dari permasalahannya Mbak Atika. Tapi Mbak Atika juga perlu mempertimbangkan kendalanya apa saja. Terus tadi misalnya kendalanya Mbak Atika jauh dan malas. Apakah ada kendala lain Mbak Atika? Kalau ikut les itu biasanya kan ada biayanya, Bu. Berarti saya harus tanya ke orang tua dulu, Bu. Mereka itu siap membayar les bahasa Inggris atau tidak. Ya. Untuk masalah biaya mungkin bisa ditanyakan dulu sama kedua orang tuanya, kira-kira bagaimana ya untuk mengatasinya seperti itu ya Mbak Atika ya. Iya, Bu. Saya harus bilang dulu ke orang tua, Bu. Oke. Eh baik, Bu Guru juga tahu kalau Mbak Atika itu semangat dalam belajarnya, tetapi karena ada sedikit kendala-kendala tadi dari masalahnya Mbak Atika, sekarang Bu Guru mau tanya, agar nilai bahasa Inggrisnya Mbak Atika bisa baik dari sebelumnya, seharusnya bagaimana sikap Mbak Atika dalam melakukan rencana itu? Berarti saya harus belajar lebih giat lagi, Bu. Ya, Dan minta ajar ke orang lain. Dan kalau misalnya tidak ada yang mengajari, lebih baik ya. saya ikut les privat bahasa Inggris saja. Nah, sekarang Mbak Atika sudah menemukan sedikit solusi dari permasalahannya Mbak Atika. Nggih, yang apabila Mbak Atika kesulitan dalam belajar bisa bertanya kepada orang tua, tetapi kalau orang tua mengizinkan untuk les itu lebih baik lagi. Itu adalah solusi dari Mbak Atika sendiri tadi ya. Iya, Bu. Sekarang apa yang akan Mbak Atika lakukan setelah kita membahas tentang permasalahan ini, Mbak Atika? Setelah ini pulang sekolah, saya mau menanyakan ke orang tua, Bu, kira-kira saya boleh ikut les bahasa Inggris di tempat Bu Guru atau tidak, seperti itu. Oke, hebat sekali Mbak Atika. Dari permasalahan Mbak Atika tadi dapat kita dapat kita garis bawahi bahwa kita itu harus selalu berbaik sangka ya sama Bu Guru ya Mbak Atika. Mungkin Ya, Bu. Mbak Atikanya yang belum belajar, jadi pada saat melaksanakan tes atau ulangan, Mbak Atika nilainya kurang bagus, seperti itu ya Mbak Atika. Dan Iya, solusi Bu. dari permasalahannya Mbak Atika, nanti Mbak Atika bisa bertanya kepada orang tua, mengizinkan enggak ya untuk mengikuti les bahasa Inggris di tempat gurunya Mbak Atika. Seperti itu ya Mbak Atika. Ya, Tetap semangat Bu. belajar Mbak Atika. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas solusinya dan bantuannya. Ya Mbak Atika. Silakan, Pak Arif. Dan langsung saja saya menanggapi untuk kasus kedua input oleh Bu Monik dan Koce. Coaching yang dilakukan sudah bagus, sudah merupakan model cerita ya, tujuan, identifikasi, juga sudah merupakan budaya positif lah untuk berbuat sangka, berpikir positif kepada orang lain.
tidak boleh berburuk sangka. Dan coach juga sabar dalam melakukan coaching, menuntun siswa untuk menemukan solusinya sendiri, walaupun juga mengatakan bahwa les itu kan bukan solusi yang utama, tapi bisa dengan cara yang lain. Tapi jika orang tua mengizinkan, les juga lebih baik. Jadi di sini positifnya yaitu tadi guru menuntun siswa untuk berbaik sangka kepada gurunya, dan walaupun nilai-nilainya jelek, kita tidak boleh berburuk sangka kepada guru, tapi kita harus lebih meningkatkan kemampuan agar nilai kita menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Pak Aris Terima atas kasih Pak Aris.